Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap pimpinan kampus tercinta IAIN Madura dan seluruh panitia konferensi Araksa 1 dan juga seluruh rekan-rekan presenter atau pemakalah dalam konferensi ini yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Arifin Alatas. Di sini saya bersama rekan saya Irma Rahmayanti. Kami berdua di sini adalah salah satu presenter dalam konferensi Araksa 1 ini. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan naskah kami yang berjudul Implementasi Pendekatan Ramah Anak dalam Pembelajaran Bahasa Kedua bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di RA Al-Khotijah Rejotangan. Adapun isi presentasi kami pada kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat perencanaan, yang kelima implementasi, dan yang keenam adalah evaluasi. Baik, yang pertama berkaitan dengan pendahuluan. Adapun pendahuluan dalam naskah kami adalah pembelajaran itu penting demi mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap atau nilai baru melalui interaksi dengan lingkungan dan tujuan untuk mengubah perilaku atau sikap dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup. Salah satu contoh pembelajaran adalah pembelajaran bahasa kedua, yang mana pada kali ini kami memfokuskan bahasa kedua yakni bahasa Arab. Di sisi lain, berkembangnya pembelajaran dengan metode ramah anak. Konsep ini merupakan pembelajaran dengan menitik beratkan pada kebutuhan, hak, dan kesejahteraan anak sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ramah anak ini juga harus dilakukan khususnya juga pada anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan observasi awal kami di RA Al-Khotijah di Kecamatan Rejotangan, kami menemukan pembelajaran ramah anak ini sudah diterapkan, dan kebetulan di sana ada satu orang siswa yang memiliki berkebutuhan khusus yakni tunarungu. Tentunya hal itu memiliki tantangan dalam pembelajaran yang luar biasa, penerapan pembelajaran ramah anak pada siswa yang berkebutuhan khusus. Pendekatan ramah anak ini sangat penting karena siswa berkebutuhan khusus dapat menciptakan lingkungan belajar yang mandiri, yang inklusif, dan mendukung serta memperhatikan kebutuhan siswa tersebut, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sisi lain, pembelajaran bahasa kedua ini juga memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan perkembangan komunikasi dan integrasi sosial, kemudian juga meningkatkan integrasi sosial, kemandirian, keterampilan belajar, dan juga membuka peluang karir. Adapun penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini meliputi penelitian yang dilakukan oleh Baudela dan Parera pada tahun 2020, Faris Alexander pada tahun 2020, Estari pada tahun 2019, dan juga Kares pada tahun 2020. Adapun perbedaan dan juga kebaruan penelitian ini adalah jika penelitian sebelumnya difokuskan kepada siswa berkebutuhan khusus, maka di penelitian ini difokuskan pada siswa berkebutuhan khusus tunarungu pada pembelajaran bahasa kedua yakni bahasa Arab di RA Al-Khotijah. Baik, berdasarkan pendahuluan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menerapkan implementasi pendekatan ramah anak dalam pembelajaran bahasa kedua bagi siswa berkebutuhan khusus di RA Al-Khotijah Rejotangan. Baik, berikutnya berkaitan dengan metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun tujuannya adalah untuk mendeskripsikan implementasi pendekatan ramah anak dalam pembelajaran bahasa kedua bagi siswa berkebutuhan khusus di RA Al-Khotijah Rejotangan. Penelitian ini dilaksanakan di RA Al-Khotijah Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan dari guru, yakni dengan melakukan wawancara, dan juga data catatan lapangan dari observasi, dan juga beberapa studi dokumentasi. Kemudian langkah-langkah analisisnya yakni mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan juga inferensi data.
Dan untuk memastikan keabsahan tersebut, kami juga melakukan validitas eksternal dan juga reliabilitas dan objektivitas. Baik, berikutnya adalah rumusan masalah yang pertama kami, yakni adalah perencanaan implementasi pendekatan ramah anak pada siswa berkebutuhan khusus di era Khadijah. Adapun dalam perencanaan ini kami menemukan bahwa bahasa Arab itu merupakan bahasa kedua yang dipelajari di RA ini, karena RA ini berada di lingkungan pondok pesantren. Baik, berikutnya adalah rumusan masalah penelitian kami, yakni perencanaan implementasi pendekatan ramah anak dalam pembelajaran bahasa kedua bagi siswa berkebutuhan khusus di RA Khadijah. Seperti yang kita ketahui bahwa di era Khadijah ini bahasa keduanya difokuskan adalah bahasa Arab, karena RA ini berada di lingkungan pondok pesantren. Adapun penelitian ini nanti hasilnya ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Di implementasi pendekatan ramah anak mencakup bahan ajar, metode, media yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab untuk siswa berkebutuhan khusus di era Al-Khadijah Raja Tangan. Kemudian berkaitan dengan tahapan perencanaan pembelajaran bahasa Arab bagi siswa ini termasuk pengajaran seperti termasuk program semester atau promes, silabus pendidikan agama Islam, dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada setiap pertemuan. Baik, berikutnya adalah rumusan masalah yang kedua adalah pelaksanaan implementasi pendekatan ramah anak dalam pembelajaran bahasa Arab di siswa berkebutuhan khusus era Khadijah Raja Tangan. Baik, pada tahapan pelaksanaan ini membahas tentang bahan ajar, metode, dan media pembelajaran bahasa kedua bagi siswa tunarungu. Adapun bahan ajar yang digunakan adalah panduan pendidikan agama Islam dari PT Erlangga dan LKS Al Munawar. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan meliputi metode abjad, metode ceramah, metode demonstrasi, metode pemetaan pikiran, dan juga metode resitasi. Kemudian juga diterapkan metode abjad. Metode abjad ini hanya digunakan pada tingkat RA atau TK. Sedangkan metode lainnya bisa digunakan pada tingkat TK maupun juga di tingkat SD atau MI. Kemudian berikutnya berkaitan dengan media pembelajaran, media yang digunakan adalah media kartu permainan. Ini merupakan tahapan yang kedua, yakni pelaksanaan implementasi pendekatan ramah anak pada pembelajaran bahasa kedua berkebutuhan khusus di RA Al-Khadijah. Berikutnya pada tahapan yang ketiga atau rumusan masalah yang ketiga, yakni adalah evaluasi implementasinya. Evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab terdiri atas evaluasi proses dan juga evaluasi hasil. Evaluasi proses ini dilakukan selama proses pembelajaran yang berlangsung, sedangkan evaluasi hasil dilakukan pada tengah semester ataupun akhir semester menggunakan tes dengan berbagai alat ukur. Berdasarkan evaluasi proses selama 5 kali pertemuan, siswa mampu melafalkan dan menuliskan dan memahami 28 huruf Arab serta menghafalkannya dalam bentuk bahasa isyarat Indonesia. Berikutnya, meskipun guru telah mengenalkan pembelajaran bahasa Arab tanda baca Arab, siswa juga masih mengalami kesulitan, hanya dapat memahami secara garis besar, yakni menggunakan huruf tanda A dan I seperti itu. Kemudian hasil evaluasi prosesnya menunjukkan bahwa siswa sudah mampu membaca dan menghafal ayat 1-5 dengan mengerjakan lembar kerja dengan baik, walaupun pengucapannya tidak bisa seperti siswa pada umumnya. Baik, berikutnya aspek penilaian dalam pembelajaran huruf Arab meliputi aspek membaca disertasi, penjelasan menggunakan bahasa isyarat, dan juga mengerjakan LKS. Baik, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran huruf Arab pada siswa tunarungu meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Rencana pembelajaran kurang tepat dalam penyusunan RPP, namun penyampaiannya sesuai dengan tata cara penyampaian bagi siswa tunarungu menggunakan bahasa isyarat. Kemudian penggunaan kartu sebagai media pembelajaran lebih efektif dibandingkan penggunaan papan tulis. Kemudian bahan ajar yang digunakan pada siswa RA sama dengan RA lainnya.
Kemudian evaluasi terdiri atas evaluasi proses dan hasil dan menunjukkan bahwa siswa tunarungu juga dapat mengidentifikasi huruf Arab melalui media dan metode yang telah digunakan. Baik, terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami yang berjudul implementasi pendekatan ramah anak dalam pembelajaran bahasa kedua bagi siswa kebutuhan khusus di era Al-Khadijah Rejo Tangan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah, hilaf ataupun lupa. Baik, silahkan bisa berdiskusi dengan kami, silahkan bisa tanya jawab dengan kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.